Terakhir saya cek di toko ijo pas lagi ada voucher diskon dengan ngeluarin budget 3,3 jutaan. HP ini udah bisa didapat. Terbilang udah diskon 33% dari harga awal perilisan. HP ini kan resmi dirilis di Indonesia 19 September 2023 lalu. Kalau yang lebih suka mentingin SoC, Oppo A98 5G ini dia pakai Snapdragon 695. Yang kalau lihat SoC lain yang agak miripan itu Snapdragon 4 Gen 2. Dan ini SoC kayaknya masa lalu dari SoC Snapdragon 6 Gen 1 yang ada banyak peningkatan itu. Karena kalau tes di Antutu 10 dia minta versi Lite, jadinya saya tes pakai Antutu versi 9.6. Rendering 3D di tes Antutu ini kelihatan udah agak cukup baik ya. Kalau kita lihat SoC Snapdragon 695 itu pakai GPU Adreno 619, yang secara pengujian skornya lebih unggul dari ARM Mali G57 MP2 yang dipakai MediaTek Dimensity 6100 Plus, Dimensity 6080, Helio G99, sama beberapa lainnya. Dan setelah HP ini saya tes sendiri, emang skornya segitu, sekitar 2839. Dan stability-nya juga tinggi, 95,5%. Kalau skor Antutu 9 tadi, dia dapat sekitar 405 ribuan. Sedangkan single core 909, multicore 2156, dan GPU 1385 jika dites pakai Geekbench 6.3. Coba kita tes game aja. Mulai game yang baru dirilis belum ada sebulan, Wuthering Waves, di mana game ini memakai 9,08 GB ruang penyimpanan di Oppo A98 5G ini. Kondisi baterai sekarang 98% di jam 19:46 menit. Settingan grafis bawaannya dia di grafis low, resolusi low 30 fps. Kita coba di grafis low, resolusi medium 60 fps. upon us. 28 menit main di settingan grafis low resolusi medium 60 fps tersebut, baterai ini HP berkurang 10%. Dan ternyata kalau main di settingan grafis ini, baru 28 menit tapi cover belakang berasa udah cukup panas ya. Jadi kita ubah main di grafis very low resolusi medium 60 fps. Memang masih kurang mulus ya, tapi suhu HP lebih cukup bersahabat. Kalau settingan grafis ini diturunin lagi, misal resolusinya di low gitu, malah lebih enak di grafis very low resolusi medium 60 fps ini. Mungkin karena game baru, jadi butuh optimasi dan penyesuaian. Dan setelah sejam main di game, baterai berkurang 19%. Kalau game Mobile Legends di HP ini, game ini memakai total penyimpanan 6,93 GB, di mana versi sekarang di versi 1.8.79.
Kita coba di grafis ultra kanan, frame rate super, mulai di kondisi baterai 73% di jam 21:18. Masih aman, suara nggak offset atau muncul duluan, dan pergerakan gambar juga terlihat masih lancar. Legends never surrender. Dan setelah sejam main nih game di grafis ultra frame rate super, baterai berkurang 16%. Kalau Genshin Impact di HP ini, game ini memakai total penyimpanan 24,7 GB di versi 4,6. Untuk settingan grafis bawaannya dia di low 30 fps. Kita coba tes di grafis lowest 60 fps. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Dimana sekarang kondisi baterai 52% di jam 22:38. Time to act. Witness the power of Hoopa. Game Genshin Impact di grafis lowest 60 fps dimainkan di HP ini terbilang masih cukup lancar ya. Akankah HP dengan Snapdragon 695, contohnya Oppo A98 5G ini, jadi standar aman buat pengguna yang kadang suka gaming? Dodge that. Hoopa, get them. Help! Degenerate's attacking me. Ray outlines your fate. Act right, man. I let my guard down. Foreign? What? So he happened. No, my sword. Setelah setengah jam main Genshin Impact di grafis lowest 60 fps, baterai berkurang 10%. Kalau dari OS, security patch terakhir pada Mei tahun 2024 ini. Juga ini HP udah dapet satu kali major update, dari yang tadi Android 13, sekarang Android 14. Dimana kalau OS dengan beberapa aplikasi aja cuman memakai 24,8 GB di penyimpanan HP ini. Ya, meski kelihatan nggak dikit aplikasi bawaan yang nggak bisa kehapus ini. Tapi scan OS HP ini bisa menghemat beberapa sekian gigabyte space. Mungkin yang perlu jadi catatan buat yang ngincar ini HP. Pertama adalah soal kamera. Meski kelihatan ada 3, sebenarnya kamera belakang yang benar kepake buat ngerekam video cuman 1 ya. Dan juga maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Dengan kualitas yang berasa nanggung dan kurang bersih. Demi memperlihatkan hasil sejelas mungkin ngasih konsekuensi ramainya noise yang kelihatan. Tapi dia cukup stabil hasil videonya. Apalagi kalau di kondisi redup, sebaiknya hindari aja, kecuali kalau kepaksa. Hal ini juga berlaku buat perekaman video pakai kamera selfie HP ini ya. Kalau soal urusan foto, kelihatan lebih baik hasilnya, entah yang high res 64 megapiksel, atau kalau yang ukuran normal 16 megapiksel. Hasil foto kamera selfie juga masih cukup baik. Cuman hati-hati, dia suka ghosting kalau objek bergerak ya.
Dan kalau pakai night mode malah nampak kemerahan. Sayangnya kalau potret warna kulit wajah terlihat kemerahan juga ya. Meski noise begitu ketara, tapi buat urusan dynamic range udah cukup lumayan ini. Dan detail masih cukup lebih di foto 64 megapiksel. Foto selfie siang hari kelihatan cukup oke. Sayangnya untuk hasil selfie potret agak kurang pas ya. Sama yang mungkin perlu jadi pertimbangan, bezel HP ini agak tebel. Tingkat kecerahan layar juga agak kurang terang. Juga panel layar masih tipe IPS. Meski memang berasa cukup bagus sih kualitas layar IPS-nya. Bagusnya refresh rate layar nggak stay di 120 Hz aja, tapi bisa auto ke 60 Hz, bahkan bisa sampai ke 30 Hz kalau ngelihat konten video 30 fps misalnya. Jadi bisa kemungkinan baterai bakal lebih awet. Meski memang kita juga bisa ngunci refresh rate di aplikasi biar stay di 90 Hz atau biar stay di 60 Hz karena maksimal 60 fps misalnya. Untuk nonton video YouTube maksimal 1080p 60 fps. Ini antara pro karena layar HP ini displaynya 1080 x 2400 pixel. Dan kontra kalau ngelihat HP lain bisa di atas kemampuan tersebut. Sama hal yang perlu dipertimbangkan, rasanya sensasi getar atau haptic feedback di HP ini masih kurang. Tapi nggak sampai kayak HP sejutaan, cuman kurang aja untuk ukuran HP di atas 3 juta. Kalau kualitas audio 2 speaker di HP ini udah terbilang oke. Dan hal lainnya kayak pengisian baterai untuk ukuran 67 watt mungkin berasa kurang cepet ya. Soalnya hampir sejam baru full. Dimana HP lain yang 67 watt nggak sampai 50 menit udah full. Jadi gimana menurut kalian untuk Oppo A98 5G ini yang harga udah diskon sekitar 33%? Demikian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.